وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah SWT selalu memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan lahir dan batin. Dan pertemuan kita pada malam hari ini masih meneruskan surat At-Taubah. Kita akan masuk pada ayat 96 sampai 100, 96 sampai 100. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca, lalu kemudian kita mentadaburinya. Ada Ustadz Safi'i, Ustadz Safi'i di kantor. Masalahnya di rumah Ustaz. Oh, di rumah, oke. Kalau begitu anak cuti sakit ini. Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ternyata Ustadz kita dari Singapura ada di rumah, biasa hadir tapi di kantor. Oleh sebab itulah kita minta kepada beliau untuk memandu kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah SWT, surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat 96 sampai 100, 96 sampai 100. Mari kita sama-sama dengan segala hormat kita meminta kepada Ustadz kita, Ustadz Zena, Ustadz Safi'i Soleh dari Singapura, untuk memandu kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal Ustaz. Syukran Ustaz, syukran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحلفون لكم لترضوا عنهم. يحلفون لكم لترضوا عنهم. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم. فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وأجدر ألا يعلموا ما رسوله
والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء ويتربص بكم عليهم دائرة السوء دائرة والله سميع عليم. Agar kunci I. الله سميع سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ومن ومن الأعراب الأعراب من يؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ويتخذ ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ألا إنها قربة لهم يدخلهم الله برحمته إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار
تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم صدق العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على على رسول رسول الله الله آله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على على محمد. محمد وآل محمد الله وآل محمد. Jemaah sekalian, kita semuanya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz kita, Ustadz Safri Saleh dari Singapura. Semoga dengan ayat-ayat yang beliau bacakan tadi menjadi wasilah baginya, bagi Allah SWT, untuk diperpanjang umurnya, diberikan kesehatan lahir dan batin, dan juga ahlinya, keluarganya, sama zauja beliau, diberikan kesehatan yang prima, dikembalikan kesehatannya seperti sedia kala. Amin Allahumma amin. Begitu juga jemaah sekalian yang ikut membaca tadi ayat Al-Quran, semoga ayat-ayat yang dibaca tadi menjadi syifa, menjadi penyembuh atas apa yang ada pada hati-hati kita masing-masing, jiwa-jiwa kita, sehingga nanti kita bangkit di akhirat dalam keadaan jiwa berkilau seperti Kita teruskan surat At-Taubah kita. Surat At-Taubah adalah surat yang ke-9. At-Taubah adalah pengampunan, turun surat ini di Madinah. Maka disebutlah dengan surat Madaniyah, jumlah ayatnya 129 ayat, dan tadi kita baca persis sampai 100. Berarti yang tersisa tinggal 29 ayat lagi, atau sekitar 6 kali pertemuan. 6 kali pertemuan berarti 3 pekan. 2 pekan maksudnya. Kita review dari ayat yang ke-95. Terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-95, di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sayakhlifuna billahi lakum, idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhu, fa'aridu anhu innahum rijsun wa ma'wahum jahannam, jazaa'am bima kanu yaksibun. Jadi mereka untuk meyakinkan Rasulullah dan orang-orang beriman, maka mereka terkadang bersumpah dengan nama Allah. Sayakhlifuna billahi lakum. Jadi di negara Arab, kalau untuk meyakinkan orang biasanya kemudian bersumpah atas nama Allah, dan kemudian kebiasaan ini juga masuk di masyarakat kita. Kita biasanya kalau bersumpah untuk meyakinkan orang, kita katakan demi Allah. Demi Allah bisa terjadi pada melakukan atau tidak melakukan. Demi Allah saya telah melakukan, demi Allah saya tidak melakukan. Nah begitu juga mereka, sayahlifuna billah, mereka bersumpah atas nama Allah. Lakum, kepada kalian. Idzan qalabtum ilaihim, apabila kalian berbalik kepada mereka. Litu'ridu anhum, supaya kalian berpaling dari mereka. Jadi artinya bahwa kalau umat Islam itu menang, mereka menyatakan diri ingin ikut bergabung. Tapi kalau umat Islam kalah, maka mereka mengatakan diri dari awal sudah tidak setuju dengan perang ini. Fa'aridu anhum, maka terhadap yang seperti itu berbaliklah dari mereka, berpalinglah dari mereka. Artinya bisa juga diartikan secara luas bahwa dalam cara berpikir kita tidak perlu kita terpengaruh oleh hal-hal seperti ini. Kita tetap berjalan sesuai dengan ajaran, sesuai dengan syariat. Tidak perlu kita terpalingkan, tidak perlu kita tiba-tiba jadi gundah dengan pendapat-pendapat orang lain
yang jelas-jelas tidak punya kepentingan dan tidak punya keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa sebabnya? Kalau ada orang yang tidak ada keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau bahkan kemudian hatinya menyembah dunia, maka hati yang seperti itu adalah rijis. Jadi kata-kata rijis dalam Al-Quran ini kalau kita kaji lebih dalam, ada ayat menyebut rijis itu apabila orang tidak menggunakan akalnya. Itu rijis. Ya. Bisa juga rijis itu artinya kotoran hati. Maka di dalam Al-Quran berkali-kali muncul kata rijis ini, tapi semuanya bisa diartikan dengan hal-hal yang buruk, negatif. Contohnya dalam surat Yunus dikatakan, wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Allah menimpakan rijs atau orang yang ada rijs pada hatinya la yaqilun, tidak menggunakan akalnya. Jadi orang yang tidak menggunakan akalnya, tidak rasional, dia adalah rijs hatinya. Sebaliknya bisa juga, atau seterusnya bisa juga rijs itu adalah penutup, kotoran pada hati. Di dalam surat 33 ayat 33 dikatakan bahwa innama yuridullah liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi di situ dikatakan bahwa yang dijamin Allah tidak ada rijs di dalam kalbunya adalah keluarga Nabi. Dan dengan tidak adanya rijs maka menjadi sebab mereka tersucikan dengan sesuci-sucinya. Innama yuridullah liyuzhiba ankumur rijs ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi rijs ini adalah kotoran hati. Kotoran hati berarti kotoran pikiran. Dan siapa yang ada seperti ini dalam jiwanya, wa ma'wahum jahannam. Tempat mereka dalam neraka jahanam, jazaa'am bima kanu yaksubun. Sebagai hukuman imbalan atas apa yang mereka kerjakan. 96. Sebelum kita baca 96, kita baca dulu sebuah hadis ini. Sebuah hadis yang berkenaan dengan perlunya ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridho kehidupan kita ini sebetulnya ujian. Apakah kita akan ridho kepada Allah atau ridho kepada kepentingan kita sendiri? Kalau kita mengejar ridho kepada Allah, terkadang kita harus menolak kepentingan kita sendiri. Tidak berarti bahwa kepentingan kita itu bertentangan dengan ridho Allah. Bisa juga kepentingan kita sejalan dengan ridho Allah. Tetapi apabila kepentingan pribadi kita tidak sejalan dengan ridho Allah, maka harus kita ikuti ridho Allah. Kita harus menolak diri kita. Mari kita membaca hadis ini. Ini adalah hadis yang berkaitan dengan Al-Qurra. Al-Qurra ini adalah para pembaca Al-Quran. Ya. Para pembaca Al-Quran yang nantinya diundang oleh satu masyarakat, lalu kemudian sebelum sampai di sana dibunuh mereka. Terus semuanya meninggal. Jadi ini adalah haddatsana Muhammad bin Hatim, haddatsana Affan, haddatsana Muhammad, akhbarana Thabit an Anas bin Malik. Jadi ini intinya adalah dari Anas bin Malik. Qala berkata, Ja'a nasun ila Nabi, ini double ini salah. Ja'a nasun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu kemudian mereka berkata, jadi orang-orang berkata kepada Nabi, an ib'ath ma'ana rijalan yu'allimuna al-Qur'an was sunnah. Ya. Jadi mereka atau ada orang-orang datang kepada Nabi, orang-orang ini berasal dari satu wilayah tertentu, lalu kemudian mereka berkata kepada Nabi, bahwa ib'ath ma'ana, wahai Nabi, kirimlah, utuslah bersama kami, rijalan beberapa orang. Yu'allimuna, yang mengajarkan kepada kami Al-Qur'an. Ya, jadi mengajarkan kepada kami Al-Qur'an, Al-Qur'an dulu baru was-sunnah. Jadi apa itu as-sunnah? As-sunnah adalah pengamalan daripada Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah teks-teks yang kita baca seperti ini, tetapi kemudian as-sunnah itu adalah bagaimana pelaksananya. Contohnya dalam Al-Qur'an diperintahkan aqimis sholata. Tapi bagaimana tata cara dan urutan-urutan sholat kan tidak disebutkan. Nah, itu adalah sesuai dengan sunnah Nabi. Seperti itu. Di dalam Al-Quran misalnya diperintahkan kita misalnya berhaji. Tapi kan di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara rinci startnya dari mana, maksudnya miqatnya dari mana,
berapa kali tawaf dan sa'i itu kan tidak disebutkan. Maka butuh namanya as-sunnah di sana. Jadi sunat kita artikan bahwa aplikasi daripada teks-teks Al-Quran. Faba'atha ilaihim, lalu kemudian Nabi mengutus kepada mereka sab'ina rajulan, 70 orang minal ansar, dari kalangan ansar. Ya. Jadi 70 orang, tahun-tahun dikirim 70 orang dari kalangan ansar untuk mengajari mereka Al-Quran. Ya. Yuqal lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, Al-Qurra'u fihim. Jadi dikatakan kepada mereka bahwa Al-Qurra, Al-Qurra ini pada ada apa namanya? Disebut dengan Al-Qurra. Al-Qurra itu pembaca Al-Quran. Dari kata qari, ya. Dari kata qara yaqra'u, kemudian qari, untuk jamannya Al-Qurra, para pembaca Al-Quran. Fihim khali haramun, di dalamnya juga ada haram, ada apa namanya, haramun yaqra'una al-Qur'an wa yatadarasuna bil-laili yata'allamuna wa kanu bin-nahari, dan seterusnya. Jadi artinya bahwa mereka ini, orang-orang Qurra ini adalah membiasakan diri untuk meninggalkan hal-hal yang haram dan membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasuna, ya, membaca Al-Quran dan yatadarasun. Yatadarasun di sini adalah memperdalam, mempelajari. Dari kata darasa yadusu itu kan mempelajari. Jadi kalau sudah membaca di sini, jadi ada dua, yaqra'una dan yatadarasuna. Membaca Al-Quran secara teks, lalu kemudian mendaras. Ya, mendaras itu artinya mempelajari, menyimak, merenungkan satu persatu ayatnya. Bilaili, di waktu malam hari. Jadi kalau di malam hari mereka banyak menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran dan mentadarusinya. Ya. Wa yatadarasuna. Bisa juga tadarasuna itu adalah bisa juga saling mengajarkan. Jadi membaca dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian yata'allamuna. Ya, kemudian mereka juga mempelajarinya, mengajarkannya juga. Ya. Jadi wa yata'allamuna. Jadi kesimpulannya adalah, kalau kita lihat hadis ini, karena ini hadis Muslim ya, bahwa sahabat-sahabat awal itu benar-benar penekanannya pada Al-Quran. Mereka mempelajarinya dan mengetahuinya. Ya tadarus itu tadarus, ya ta'alam sama mirip juga, memiliki pengetahuan tentangnya, berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tentangnya. Jadi berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tentangnya. Wa kanu bin nahari, tetapi di siang hari. Coba perhatikan Mas kalian. Jadi hadis ini menarik ya, kita baca. Jadi mereka ini di malam hari mereka membaca Al-Quran, mentadarusinya, mempelajarinya dengan saksama. Tetapi di siang hari apa mereka lakukan? Yaji'una bil ma'i. Mereka mengambil air, ya. Fayada'u nahu bi fil masjid. Lalu mereka mengangkatnya ke masjid. Ya. Jadi mereka ini, para penghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran ini tidak pasif. Di malam hari mereka belajar Al-Quran, bin nahari di siang hari, yaji'una bil, mereka datang membawa air, atau mereka kita selesai mereka mengangkat air. Ya. Di malam hari dia belajar Al-Quran, di siang hari mereka mengangkut air ke masjid. Ya, masjid Nabi pada saat itu. Ingat, yang namanya dulu itu tidak ada belum ada pipa air, ya, belum ada pipa air, belum ada air yang mengalir melalui pipa, ya. Jadi jangan bayangkan seperti sekarang, dulu itu tidak ada. Terus yang kedua, tidak semua orang punya sumur, ya. Sumur itu hanya ada pada tempat-tempat tertentu, itu di Timur Tengah, ya. Kenapa? Karena tidak semua tempat kalau digali ada air di bawahnya, bisa saja di bawahnya batu. Jadi dengan demikian sumur itu bukan privat, bukan pribadi punya, tapi ya pribadi punya, tapi maksudnya bukan di rumah-rumah tempatnya. Kalau sekarang ini kan air di rumah-rumah kita, kalau dulu tidak, di tempat umum. Ya. Mereka mengangkat air di sana, baru dibawa ke masjid. Ya. Jadi dibawa ke masjid. Ya. Wayahtatibuna. Lalu kemudian air itu bisa digunakan untuk bersuci. Fayabi'unahu.
Jadi mereka digunakan untuk mencuci. Juga wayabi'una wayastaruna bihi ta'am. Bisa juga mereka ya mencari kayu bakar lalu kemudian mereka jual. Yabi'una. Mereka mencari kayu bakar lalu kemudian mereka menjual. Yabi'una dari kata baya menjual. Ya. Wayastaruna bihi. Lalu kemudian membeli dengan hasil menjual kayu bakar itu makanan. Jadi walaupun mereka menghafal Al-Quran atau mempelajari Al-Quran, tidak lantas mengharap kepada orang lain. Ya. Kalau orang lain kasih, alhamdulillah, tapi bukan itu harapannya. Ya, itu ingat, bukan itu harapannya. Ini hadisnya jelas, Muslim. Ya. Mereka itu mengangkut air untuk digunakan di masjid, kemudian mereka mencari kayu bakar, lalu kemudian menjualnya. Hasil penjualannya digunakan untuk membeli makanan, ta'am. Li ahli sufah. Ya, untuk apa? Untuk memberi makan kepada ahli sufah. Ahli sufah itu adalah orang-orang yang ada di masjid belajar kepada Nabi. Jadi orang-orang baru yang datang dari ini kan, yang maksud ahli sufah itu adalah orang-orang yang datang dari luar kota, dari Yaman, dari mana-mana. Mereka tidak punya tempat, maka mereka tinggal di masjid Nabi. Di masjid Nabi itulah mereka tidur, mereka juga menggunakan air di sana. Nah, siapa memenuhi semuanya itu adalah Ansar tadi. Mana tadi Ansar? Ya, itu tadi adalah Ansar. Ini tadi Ansar ya. Ya, kita lihat tadi ini adalah Ansar ya. Al-Ansar. Jadi Ansar itu artinya apa? Penduduk asli ya. Jadi Ansar ini adalah penduduk asli Madinah. Ini kan ceritanya di Madinah ya. Jadi mereka Ansar penduduk asli. Mereka lah yang bekerja, mempelajari Quran juga, menghafal Al-Quran juga, mentelaah Al-Quran juga, tetapi pada siang hari mereka mengambil air untuk mengisi masjid, lalu kemudian juga mencari kayu bakar untuk mereka jual, untuk beli makan untuk siapa? Untuk orang-orang yang datang dari luar kota yang jauh, datang belajar ke Madinah, kepada Nabi, yaitu disebut dengan Ahlus Suffah. Ya. Walil fuqara, begitu ya untuk orang fakir. Jadi kita lihat jemaah sekalian. Jadi kalau semua orang seperti ini kan umat menjadi produktif. Fabasahum Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Lalu kemudian Nabi pun mengutus ya, menyertai rombongan tersebut. Fabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Jadi Nabi mengutus ahli sufa atau ahli Al-Quran tadi kepada orang ataukah masyarakat yang meminta tadi. Fa'aradu lahum. Tapi apa yang terjadi kemudian? Mereka mengingkari tujuannya. Ternyata mereka berniat buruk. Jadi mereka minta ahli Quran untuk mereka bunuh ternyata. Fa'aradu lahum faqataluhum. Mereka mengingkarinya lalu kemudian membunuh mereka. Faqataluhum qabla an yablughu al-makan. Sebelum sampai kepada tempat yang diinginkan, yang dimaksud. Ya. Qalu, berkatalah mereka. Siapa mereka di sini? Qalu, itu tadi Al-Qurra ini tadi. Mana Al-Qurra tadi ya? Yang berkata seperti ini adalah para Al-Qurra tadi. Ya. Orang-orang yang diutus ini Al-Qurra. Ya. Jadi para Al-Qurra ini sebelum dibunuh maksudnya. Jadi mereka sebelum dibunuh, mereka semuanya berdoa. Ya. Jadi orang ini luar biasa. Siang malam hari dia membaca dan pelajari Al-Quran. Siang hari dia mencari kayu bakar untuk dijual. Untuk memberi makan kepada ahli sufa dan seterusnya. Dan orang-orang fakir. Faqalu, dan mereka berkata, Allahumma, maksudnya berdoa. Allahumma ya Allah, balik anna nabiyana. Ya Allah, sampaikan kepada Nabi kami. Sampaikan pesan dari kami kepada Nabi kami. Anna, bahwasanya kami, kadalakinaka, bahwa kami telah menjumpaimu Tuhan. Jadi artinya bahwa dari doanya ini tidak ada rasa takut. Ini namanya risiko yang paling berat, tetapi tidak ditakuti. Mereka berdoa, Allahumma ya Allah, balik. Jadi mereka minta kepada Allah, ya Allah, balik anna. Sampaikanlah dari kami, nabiyana kepada Nabi kami, anna bahwa kami kadalakinaka, kami sungguh telah menjumpaimu. Artinya kami dengan kematian kami telah menjumpaimu. Faradina angka, lalu kemudian kami redha kepadamu Tuhan. Waradita anna, dan karena kamu juga redha kepada kami.
Ingat, faradina angka waradi ta'anna. Nanti ini yang masuk juga di dalam ayat terakhir nanti. Hadis ini juga bisa dipakai di ayat terakhir nanti. Ya wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar ladina ta'u bisan radhiyallahu anhu wa radu'an ini. Dia mengatakan faradina angka waradi ta'anna. Kami telah redha kepada Tuhan dan kau pun telah redha kepada kami. Ya. Ini adalah orang-orang yang belajar Al-Quran pada masa itu yang disebut dengan Al-Qurra. Hadis ini riwayat Muslim nomor 3522. Nah, ini dia ayatnya tadi kurang lebih ceritanya mirip-mirip lah tadi dengan itu. 96. Yahlifuna lakum. Mereka bersumpah kepada kalian. Kalian maksudnya orang beriman. Tadi di atas di 90 dikatakan yahlifuna billah. Mereka bersumpah dengan nama Allah kepada kalian litardau anhum, supaya kalian redho kepada mereka. Maksudnya redho, senang kepada mereka. Supaya kalian redho dengan perbuatan-perbuatan mereka. Yaitu tadi yang tidak mau bersama dengan Nabi. Jadi mereka bersumpah kepada Allah, juga bersumpah kepada orang beriman, supaya mereka semuanya redho kepada mereka, senang kepada mereka. Padahal mereka ini kan adalah orang-orang yang muqtadirun, orang yang mengajukan dalih, mengajukan alasan-alasan. Fa'in tardau anhum, fa'innallaha la yardu anil qawmil fasikin. Kata-kata ini terakhir harus kita camkan. Bahwa keredaan Allah itu, keredaan Allah itu lah yang kita harus kejar. Keredaan Allah itulah yang harus kita cari, bukan keredaan manusia. Karena dikatakan di sini, apabila kalian orang beriman, orang Islam, redha kepada mereka, ini kita coba katakan sini anhum tadi. Apabila kalian redha kepada mereka, ini anhum, yaitu orang-orang yang selalu mempersulit Nabi, tidak menyertainya pergi berperang misalnya. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah la yardu anil qaumil fasiqin. Maka ketahuilah bahwa sungguhnya Allah itu tidak akan pernah redha kepada orang yang fasik. Jadi walaupun kalian redha kepada mereka, Allah tidak redha kepada mereka. Dan artinya kalau kalian redha kepada mereka, berarti keredaan Allah tidak sejalan dengan keredaan Allah. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita bisa bersimpang jalan dengan Allah. Seperti mana diterangkan dalam ayat ini. Fa'in tardau anhum. Apabila kalian redha kepada mereka, maka sungguhnya Allah tidak akan pernah redha kepada kaum fasikin. Dan artinya apa? Allah juga tidak redha kepada kita. Jadi kalau kita redha kepada orang yang tidak diridai Allah, otomatis Allah pun tidak redha kepada kita. Jadi kalau kita redha kepada yang tidak diridai Allah, berarti Allah pun tidak redha kepada kita. Seperti kalau kita baca ayat ini. Coba Bapak Ibu sekalian renungkan ayat ini. Fa'in tardau, kalau kamu redha kepada mereka, maka sungguhnya Allah la yarda anil qaumil fasikin. Sungguhnya Allah tidak akan redha kepada orang yang fasik. Jadi penekanannya di sini adalah al-fasikin. Artinya kalau Allah redha kepada kalian, ya kan hakikatnya redha kepada orang fasik kan? Kenapa? Karena kalian redha kepada mereka. Mereka adalah orang fasik. Kalau kalian Allah redha kepada kalian, ya sama dengan Allah redha kepada fasik. Dan itu artinya bertentangan dengan kalimat ini, statement ini. Jadi kita ulangi lagi, boleh saja kita merasa beriman. Tetapi kita redha kepada orang yang tidak diredai Allah, ingat Allah tidak redha kepada kita. Inilah pentingnya kita mencari kepada siapakah Allah redha. Ulangi, inilah pentingnya kita mencari kepada siapakah Allah redha. Kepada orang yang Allah redha, kita harus redha juga kepada orang itu, supaya redha kita sejalan dengan redha Allah. Supaya berlaku nanti kata-kata radhiyallahu anhum wa radu anhum. Jadi ada sekali. Contoh yang paling gampang sekarang adalah di Timur Tengah sekarang. Di Timur Tengah sekarang kita lihat ada orang yang membantai.
ada orang yang dibantai. Di manakah kita berpihak? Kan gampang, saudara. Kalau kita reda kepada yang membantai, jelas sama dengan pembantai itu sendiri, pembunuh. Ya. Ada orang yang diambil tanahnya, dirampas. Baru kemudian kita reda kepada yang merampas. Ya, kan sama saja dengan ikut menganiaya orang tersebut. Ingat, sekarang Donald Trump telah mengeluarkan pernyataan dan diulangi kemarin ketika Benyamin Netanyahu berkunjung ke Gedung Putih, White House, bahwa Amerika sangat mungkin akan mengambil alih Gaza. Coba bayangkan, mengambil alih Gaza. Ya. Lalu kemudian penduduknya Gaza di mana? Dikirim kemana-mana, termasuk ke Indonesia. Ya. Kata Donald Trump. Ketika wartawan bertanya, lalu kemudian kalau Gaza tidak ada penduduk diambil alih Amerika, siapa yang tempati? Kata dia akan menjadi tanah untuk seluruh manusia, bayangkan. Dan itu bisa kita tahu, itu yang dimaksud dari Israel. Karena mereka datang dari berbagai negara. Ya. Nah, jadi artinya apa? Amerika seperti itu. Jadi siapa yang reda kepada Amerika, ya hakikatnya reda kepada penganiayaan, kezaliman seperti ini. Lihatlah sekarang kita kepada siapa berpihak, kepada negara-negara Arab di Timur Tengah. Sederhana sekali sekarang. Ini kan terang benderang, jelas sekali. Matematikanya jelas. Jadi matematikanya jelas. Jika A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C. Kan begitu. Ya. Nah sekarang, negara-negara Arab di Timur Tengah redonya kepada Amerika. Sedemikian redonya kepada Amerika, takut sama sekali redo kepada saudaranya orang Muslim. Sampai sekarang, Bapak, Ibu-Ibu, kalau mengetahui, ada syarat tambahan di dalam gencatan senjata pembebasan pertukaran tawanan, dalam hal ini pembebasan tawanan Palestina. Ingat, bukan tawanan Israel yang ada di Gaza. Tawanan orang-orang Palestina yang ada di penjara-penjara Israel. Kan dibebaskan tuh. Ya, 1/sekian. Tapi ada syaratnya, yaitu bahwa tawanan-tawanan Palestina yang ada di penjara-penjara Gaza, Israel, dan terbukti bahwa mereka itu adalah anggota Hamas, ulangi, terbukti bahwa mereka itu adalah anggota Hamas, maka mereka tidak boleh kembali ke Gaza. Nah, itu persyaratannya. Mereka dikembalikannya kemana? Harus dilepaskan, tetapi tidak boleh ke Gaza. Kebanyakan sekarang untuk sementara ditampung di Mesir. Ya. Dan sampai sekarang belum ada negara Arab yang berani menampung mereka. Luar biasa. Ulangi lagi. Kita ulangi ini supaya kita semua dengar. Bahwa sampai detik ini tidak ada negara Arab manapun yang mau menampung tawanan-tawanan Palestina yang anggota Hamas yang dilepaskan oleh Israel. Mesir bukan. Itu hanya karena perantara saja dalam perjanjian gencatan senjata. Ya kan, itu perjanjian senjata itu setelah dilepaskan itu keluar dari Gaza kalau dia tidak boleh masuk di Gaza lagi. Tentu ke Mesir, karena Mesir itu kan berbatasan dengan Gaza. Di mana disimpan di Mesir? Di hotel-hotel. Luar biasa. Bahkan Mesir sekalipun tidak berani menerima mereka. Kenapa tidak menerima mereka? Karena takut kepada Amerika. Redonya kepada Amerika, redonya kepada Israel. Bukan kepada Allah. Walaupun mereka adalah orang Islam, walaupun mereka mempunyai universitas Islam terkenal, tapi mereka redonya bukan kepada Allah. Bacalah berita-berita. Gampang sekali kita mengetahui ini. Jadi Al-Quran mengatakan, fa'in tardau anhum. Kalau kalian reda kepada mereka, ketahui Allah tidak reda kepada orang fasik. Fa'innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Allah tidak pernah reda kepada orang-orang yang fasik. Ingat tadi, kalau kita dalam Al-Qur'an, kalau kita memang pembaca Al-Quran, yang kita harus ikuti redanya adalah reda Allah. Ingat tadi hadisnya. Ya Allah, sampaikan kepada Nabi kami bahwa sungguh kami telah menjumpaimu. Laqad laqita, sungguh kami telah menjumpaimu. Kami sudah menjumpai Tuhan. Ya, kamu reda kepada kami karena kami reda kepada kamu. Kami reda kepada kamu karena kamu reda kepada kami. Radita lana, kamu telah reda kepada kami. Nah, inilah yang harus. Jadi yang disebut dengan Al-Qur'an bukan hanya fasih baca Al-Quran, tetapi jelas juga kemana dia harus berpihak. Dunia ini adalah ujian. Dunia ini adalah cobaan. Dunia ini adalah testing. Untuk mengetahui apakah iman yang kita akui secara lisan
secara verbal itu benar atau tidak. Seperti mana banyak ayat yang menyebutkan, apakah kalian menyangka dibiarkan beriman begitu saja sebelum kalian diuji? Apa ujiannya? Pemihakan kepada yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan penolakan terhadap yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kata-kata fasik di sini dalam Al-Qur'an banyak, tetapi kita bisa kumpulkan dengan dua kelompok, yaitu kelompok yang lupa kepada Allah dan yang telah menyakiti nabinya. Ini sama dan hampir sama. Orang yang lupa kepada Allah, hakikatnya lupa kepada nabinya juga. Sehingga kemudian tidak mengikuti lagi apa yang diinginkan Nabi. Ini kalau kita lihat kata fasik ya. Coba kita lihat misalnya di dalam surat surat Al-Hasyr. Surat 59. Ini dia. Ayatnya 19. Wala takunu kalladzina nasullaha. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah nih. Ya. Jangan menjadi orang seperti lupa kepada Allah. Ya. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan engkau menjadi seperti alladzina, orang-orang yang nasullah, lupa kepada Allah. Apa sebabnya? Fa'ansahum anfusahum. Karena Allah akan buat orang itu lupa pada dirinya sendiri, lupa pada fitrahnya, lupa kepada Tuhannya. Ulaika, mereka itu adalah humul fasikun, orang fasik. Ya. Ingat tadi di sini. Ya, wajarlah kalau Allah mengatakan fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Karena orang fasik itu adalah orang-orang yang lupa kepada Allah. Kita lihat lagi surat As-Saff, surat 61 ya di sini. Orang-orang yang ini ayat 5 ya. Wa qala Musa, dan ingatlah tatkala Musa berkata li qaumi, kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, lima tu'dzunani, kenapa kalian menyakiti aku? Kenapa Musa mengatakan menyakiti aku? Karena Musa mengatakan pemimpin sepeninggalku adalah Harun, tapi kok kalian sepeninggalku justru memilih Samiri? Ya. Lima tu'dzunani, kenapa kalian menyakiti aku? Qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum, padahal kalian tahu bahwa saya ini adalah Rasul Allah buat kalian. Apa artinya? Kalau kalian tahu aku Rasul Allah buat kalian, berarti pilihanku adalah pilihan Allah. Amanah saya kepada kalian untuk memilih Harun adalah amanah Allah kepada kalian. Kenapa? Qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum, karena sungguh kalian tahu aku ini Rasul Allah buat kalian. Jadi sini menjawabkan yu'zunani, kalian menyakiti aku. Dan nanti diulangi juga untuk Nabi Muhammad ini di dalam surat 33 ayat 57. Ya. 57. Di wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Wa falamma zagu azagallah. Maka tatkala mereka memalingkan hatinya, azagallah qulubahum. Akhirnya Allah juga memalingkan hati orang itu. Jadi Allah memalingkan, Allah membengkokkan hati orang itu karena orang itu sendiri yang membengkokkan hatinya. Ya. Wallahu, dan Allah la yahdil qauman fasiqin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Ya. Jadi jelas sekali jemaah sekalian. Jadi Allah katakan lima tu'zunani, kenapa kalian menyakiti aku? Nah, kita lihat di sini. Surat 33 tadi. Ayatnya 57. Innalladzina yu'zuna Allah wa rasulah. Sungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu, Allah melaknat mereka. Di mana? Fid dunia, dalam kehidupan dunia, wal akhirat, dan kehidupan akhirat. Wa'adda lahum adzaban muhina, dan Allah menjanjikan kepada mereka azab yang menghinakan. Jadi siapa yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullah, Allah melaknat mereka.
fid dunya wal akhirah, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wa dalahum adzaban muhina. Kapan ayat ini keluar? Berdasarkan urutannya setelah ayat 56. Apa itu ayat 56? Berbicara tentang selawat. Ya. Ulangi lagi, di mana ayat ini muncul? Di ayat 57. Apa itu 57? Setelah ayat 56. Apa itu 56? Yaitu tentang perlunya, wajibnya orang beriman berselawat kepada Nabi, karena Allah dan Rasulnya saja berselawat kepadanya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu, berselawat. Ini kata kerja perintah. Sallu, berselawatlah kalian alaihi, kepada Nabi. Wasallimu taslima, dengan memberikan salam yang sempurna. Berselawatlah kepadanya dan salamlah dengan salam yang sempurna. Nah, di manakah diamalkan ayat ini? Tentu dalam salat. Kenapa? Karena salat itu adalah tiangannya agama. Lalu bagaimanakah selawat yang diajarkan Allah di dalam salat? Kita ulangi. Bagaimanakah selawat yang diajarkan Allah dalam salat? Kita katakan diajarkan Allah karena salat itu adalah ibadah satu-satunya yang Allah ajarkan langsung kepada nabinya, dengan mengundang nabinya sampai ke Sidratul Muntaha Baitul Ma'mur ketika melakukan perjalanan Isra Miraj. Jadi selawat dalam salat itu adalah selawat yang diajarkan Allah kepada manusia melalui nabinya. Ya. Bagaimanakah selawat dalam salat? Setelah kita membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ini baru kemudian Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berselawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Itu seragam pada semua mazhab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cuma perbedaannya paling Sayyidina saja, atau pengulangan kata ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi alanya diulangi. Bisa juga alanya tidak diulangi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada juga yang tambah Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tetapi semuanya sama, kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi jelas sekali dalam Al-Quran, terang benderang. Ya. Jadi Nabi Musa tadi mengatakan kalimat zunani, dan orang menyakiti Nabi Musa tadi disebut apa? Orang fasik. Dan orang fasik inilah juga yang disebutkan di dalam ayat 56 ini, 96 ini. Ya. Yahlifuna lakum litardau anhum fa in tardaw anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Ya. Kita bicara sekarang Arab Badui, ya. Arab Badui pergi dari Madinah. Ya, ini adalah Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Muhammad bin al-Munkadir an Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir bin Abdullah, kita sudah sampaikan kalau Jabir bin Abdullah adalah sahabat Nabi yang termasuk panjang umurnya, bahkan nanti bisa ketemu dengan cucunya Nabi, cucunya Nabi, ya. Ketemu dengan anaknya cucunya Nabi, ya. Jadi ketemu dengan Al-Husain, cucunya Nabi. Bahkan ketika Al-Husain meninggal, dia masih hidup, dan dia yang pertama mengunjungi, menziarahi pusara Imam Husain di Karbala pada hari yang ke-40 kesyahidannya. Itu Jabir bin Abdullah. Kemudian nanti dia juga berjumpa dengan pada saat Imam Ali Zainal Abidin kembali ke Madinah. Ya. Sana dia berjumpa juga. Jadi panjang umurnya. Lalu kemudian ini dari Jabir bin Abdullah. Anna A'rabiyan, bahwasanya orang-orang Arab maksudnya baya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baya itu membayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal Islam, untuk Islam, maksudnya berbayat, menerima bayatnya untuk masuk Islam. Fasabal Arabiyya wa kun bil Madinah. Jadi artinya orang Arab Badui ini datang kepada Nabi berbayat, maksudnya bersyahadat, dan Nabi kemudian
menerima bayatnya. Ya. Tetapi kemudian setelah masuk Islam, orang Arab Badui ini sakit. Wakun itu demam, ya, demam, panasnya tinggi. Nah, dia menghubung-hubungkan panasnya itu dengan Islamnya dia. Wah, gara-gara Islam saya ini. Makanya suka menghubung-hubungkan sesuatu itu tidak bagus. Ya. Kalau kita berdoa dan tiba-tiba dapat sesuatu, kita merasa doa kita dijabah. Lah, orang lain tidak dijabah, kan begitu. Jadi suka menghubungkan bukan hanya pada hal-hal yang seperti, tapi hal yang terkadang baik juga. Terkadang kita klaim sebagai milik kita. Jadi setelah orang Arab Badui tadi itu masuk Islam, fasabal Arabiyya waqun bil Madinah. Kemudian di Madinah, maksudnya masih di Madinah. Jadi kan ini masuk ke Madinah. Masih di orang yang namanya Arab itu Arab Badui itu kan biasa orang Arab aja, tapi tinggal di pedalaman, di pinggir-pinggir kota, jauh dari kota. Maka mereka datang ke Nabi untuk minta diterima bayatnya untuk masuk Islam. Nah, setelah dia bersyahadat depan Nabi, tiba-tiba sakit, wakun. Nah, dia menghubungkan ini gara-gara saya berbayat kepada Muhammad ini. Maka fa'atan Arabiyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian orang Arab Badui tadi datang kepada Rasulullah SAW. Faqala berkata, ya Rasulullah, akilni bayati. Ya Rasulullah, cabut bayatku. Maksudnya itu batalkan. Yang tadi saya bayatkan itu batal. Kan harus dibatalkan oleh Nabi karena Nabi yang terima. Ya, sama kalau kita misalnya menikah. Ya. Itu kan si pihak perempuan yang menikahkan dirinya, keluarganya wanita maksudnya kepada laki-laki. Maka nanti dalam perceraian sebaliknya laki-laki yang menyatakan ya atau tidak. Pada saat pernikahan perempuan yang menyampaikan ya atau tidak, jadi atau tidak. Tapi pada saat perceraian kebalikannya laki-laki yang begitu. Nah begitu juga ini, mereka datang sukarela kepada Nabi untuk berbayat. Nabi menerima bayatnya. Nabi menerima bayatnya. Ya. Lalu kemudian nanti bayat itu dibatalkan atau tidak tergantung Nabi. Nah sekarang mereka datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya akilni bayati. Cabutlah bayat saya. Jadi minta ya Rasulullah, akilni bayati. Cabutlah atau batalkanlah bayat saya. Fa'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul tidak melakukannya. Aba itu artinya menolak. Karena Nabi mengatakan apa hubungannya bayat dengan sakit. Ya. Maka Rasul menolak untuk mencabut bayat itu. Summa ja'ahu, kemudian datang lagi ya, kepada Rasul. Faqala dan berkata lagi, akilni bayati. Cabutlah atau batalkanlah bayatku ya Rasulullah. Fa'aba, Rasul juga tetap menolak. Summa ja'ahu. Kenapa? Karena Rasul pasti tahu ini dihubung-hubungkan. Ya. Fa'aba, kemudian Nabi menolak, summa ja'ahu, kemudian datang lagi. Dibayangkan sampai 3 kali datang. Yang tadi pertama kali, kedua kali, sekarang datang lagi makalah. Akilni bayati, ya Rasulullah, cabutlah atau batalkanlah bayatku. Fa'aba, lalu kemudian Nabi enggan. Nabi menolak. Karena Nabi menolak untuk yang ketiga kalinya, fakharajal a'rabiyu, maka orang Arab itu pergi dari Madinah. Ya mungkin dalam artinya saya kan sudah 3 kali minta tidak mau, ya udah kira-kira gitu. Artinya orang Arab Badui itu pergi saja meninggalkan Madinah. Fakharaja al-Arabiyu. Begitu orang Arab Badui tadi pergi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata bersabda, innamal madinatu, sesungguhnya al-Madinah itu kalkiri. Al-kiri itu adalah pemanggang. Apa namanya pemanggang? Kalau kita memanggang sesuatu itu ada alatnya, namanya kiri itu. Ya. Jadi kalau kita memanggang itu ada besi untuk menyimpan. Kan beda membakar dengan memanggang. Kalau memanggang itu kan ada alat menyimpan sesuatu. Kalau dibakar langsung ke apinya, kan begitu. Nah, maka al-kir itu adalah alat untuk menyimpan benda untuk tidak bersentuhan langsung dengan api. Jadi Nabi mengatakan innamal Madinah itu sesungguhnya kal-kiri seperti alat pemanggang. Tanfi khabataha wa yansa'u tibuha. Dia akan menghilangkan, tanfi menafikan.
khabataha, menghilangkan yang kotor, wayan sa'u tibuha, ya, dan menyaring yang baik-baik saja. Jadi, persis seperti pemanggang. Dengan dipanggang sesuatu itu, nanti kemudian virus-virusnya, bakteri-bakterinya mati, kan begitu. Ya, jadi dia akan menapis, ya. Wayan sabu tibuha, dan menyimpan yang baik saja. Jadi pada saat dibakar, yang tersimpan adalah yang baik-baik saja, maksudnya yang siap untuk dimakan saja. Atau persis seperti kalau kita memanggang kambing. Pada saat kita memanggang kambing itu kemudian kaldunya atau lemaknya itu meleleh. Lemak itu kan tidak bagus bagi tubuh kita. Maka waktu dipanggang dia akan meleleh, dia akan keluar semuanya, yang tersimpan hanya dagingnya saja. Nah, kurang lebih begitulah kata Nabi memberikan perumpamaan tentang Madinah. Jadi Madinah itu adalah kalkiri. Ini hadis Bukhari nomor 6671. Jadi jemaah sekalian berbahagia, tidak ada hubungan antara sakit dan sebagainya dengan Islam. Begitu juga kalau dia mengatakan sama masuk Islam rezeki saya bagus, ya belum tentu, karena di dalam Quran dikatakan kita harus diuji. Ya, rezeki baik atau buruk itu tergantung satu kerja keras kita, yang kedua kondisi di sekitar kita. Ada namanya iklim ekonomi, iklim finansial, iklim perdagangan, bahkan iklim politik. Ya, seperti itu. Nah, sekarang ayatnya. Al-Arabu asyaddu kufra wa nifaqan. Coba kita lihat. Dari situ kita lihat bahwa ada orang-orang Arab yang keterlaluan kafir dan munafiknya. Kafir dan munafiknya. Kan seperti tadi itu sebetulnya hakikatnya kafir. Masa gara-gara dia masuk Islam, terus kemudian dia sakit, masa kemudian dia menghubungkan keislamannya dengan sakitnya? Nggak ada hubungannya. Ya. Sakit itu terkait dengan virus, cuaca yang panas, dan kemudian kondisi tubuh kita tidak siap, kurang nutrisi pada saat itu, kurang vitamin, atau terlalu capek, itu kan tidak ada hubungannya dengan iman. Ya. Jadi sebab itulah al-Arabu asyaddu kufra wa nifaqa. Ya. Ada orang-orang Arab yang keterlaluan kafir dan munafiknya. Nah, karena mereka sebetulnya Islamnya tidak sampai di hatinya, ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallah. Mereka lebih pantas, lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang Allah turunkan ala Rasulnya kepada Rasulnya. Mereka kelihatannya Islam, tapi mereka lebih mengimani Amerika daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan sampai sekarang tadi kita ceritakan, orang Hamas yang dibebaskan oleh Israel, belum ada negara Arab yang berani menerimanya. Tidak ada yang berani menerimanya. Padahal ini siapa? Saudara muslimnya, sama-sama orang Arab. Tapi karena saking takutnya kepada Amerika dan sekutunya termasuk Israel, mereka lebih memilih menolak saudaranya daripada dimarahi sama Amerika dan Israel. Ini artinya bahwa tidak ada lagi iman dalam dada. Ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasul. Wallahu alimun hakim. Ingat, Allah Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Ya. Alimun hakim. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Tiap hakim di sini, dia tahu, dia hukum yang pas baginya. Hakim hukum. Wallahu alimun hakim. Dan Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini adalah orang Arab. Ini pernyataan Allah. Ya. Jadi cuma sekalian kalau kita katakan ini kan Arab dusun, ya. Tapi kan ini waktu turun ayat ini yang disebut dusun itu yang di luar Madinah. Ingat, waktu ayat ini turun namanya Arab itu di luar Madinah. Dan ini tidak berbicara tentang pintar atau tidak pintarnya, tetapi berbicara tentang Madinah atau tidak Madinah. Kalau tinggal di kota Madinah disebut dengan biasa saja Arab. Kalau keluar di luar kota sudah Arab, yaitu dia orang Arab dusun. Nah, kalau kita patokannya Madinatul Munawwarah atau Makkatul Mukarramah, maka yang namanya mayoritas negara Saudi sekarang atau negara Arab lah sekarang ini kan tadinya di luar Mekah dan Madinah. Artinya bahwa pada dasarnya mereka juga Arab. Tetapi ingat, tidak semua juga Arab begini. Ada nanti Arab yang bagus juga. Jadi kita hanya mengatakan bahwa Arab di sini adalah orang-orang Arab di luar asli atau yang tinggal di Madinah dan di Mekah pada zaman itu. Orang yang di Madinah juga ada yang buruk juga. Ya. Buktinya di Mekah, orang Mekah itu kan asli Mekah bukan Arab, tetapi dia adalah Quraisy. Ada yang buruk juga, diabadikan dalam Al-Quran.
Contohnya Abu Lahab. Ya. Dan istrinya itu dua-duanya adalah orang Quraisy. Jadi kita tidak bicara sebetulnya, tapi kita menjelaskan bahwa Arab di sini adalah orang-orang di luar Madinah pada saat itu. Dan ada asyaddu kufra wa nifaqa, keterlaluan kafir dan munafiknya. Sampai dikatakan wajdaru Allah ya'lamu hududa ma anzalallahu. Ini menjelaskan bahwa mereka itu secara terminologi tahu hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Hukum-hukum yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Nah, makanya Nabi katakan, Al-Quran mengatakan lebih pantas tidak mengetahuinya. Karena tidak ngefek. Tidak berefek pada perbuatan mereka. Ya. Ini hadis berikutnya. Ya, Arab Badui kasar kepada Nabi. Hadatsana Ismailu bin Abdillahi. Qala haddatsani Maliku an Ishaq ibni Abdullah ibni Abi Talha an Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ya. Qala berkata, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Kuntu aku dulu pernah amshi berjalan ma'a bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi burdun ya. Dan Nabi pada saat itu mengenakan burd ya. Najran, buatan apa burd? Najran. Jadi artinya khas Najran ya. Najran itu antara Saudi dengan Yaman sekarang. Najran. Dan ini kalau berdasarkan informasi, burd itu adalah sejenis pakaian yang bergaris. Jadi Najran ghalidul khasyah fadrikahu a'rabiyu. Ya. Tapi kemudian yang maksudnya ghalidul khasyah, ujungnya tebal. Ya. Lalu kemudian fadrikahu arabiyu. Lalu kemudian orang Arab datang kepadanya. Datang kepadanya arabiyu. Fadrakahu arabiyu. Fajabadahu baradai. Lalu kemudian orang Arab itu menarik apa namanya burdanya tadi Rasulullah SAW, jabzatan ya, dengan amat kuat, dengan kasar syadidah, dengan sangat kuat sekali, dengan kasar sekali. Hatta nazratu ila safhati atiqi Rasulullah SAW, sampai nazratu, saya melihat, kata perawi ini, ila safhati atiqi Rasulullah, sampai lihat apa namanya di tempat menyimpan tadi selendang itu berbekas, kata di sini adalah kainnya ya, berbekas ya. Di bahu beliau itu ada bekas lantaran begitu kerasnya tarikan tersebut ya. Pada atarat biha, berbekas padanya khasyatahu, yaitu tadi ujung daripada albur di burdanya, min syiddati, karena saking kerasnya, jabzati, tarikannya ya. Summa qala, kemudian dia berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad ya. Jadi sepertinya bukan Islam, karena katakan ya Muhammad, wahai Muhammad, murli min malillahi alladhi indaka. Wahai Muhammad ya, murli min malillah, berikanlah kepada saya harta Allah, maksudnya harta benda dari Allah, min malillah alladzi indaka, yang ada padamu, berikan kepada saya harta Allah yang ada padamu ya. Faltafat ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepadanya ya. Faltafat ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tersenyum, summa, ini dahika, tertawa, tersenyum, summa amaralahu bi'ata'i ya. Kemudian dia menyuruh orang yang bersamanya, itu sahabat Nabi, untuk memberikan bi'ata'i, untuk memberikan kepadanya. Jadi Bapak sekalian, jemaah sekalian, kita sudah lihat di sini bagaimana seorang Arab Badui itu kasar kepada Nabi sampai menarik selendangnya Nabi atau burdahnya Nabi. Tetapi apakah Nabi marah? Ini kan kasar. Ternyata Nabi berbalik dengan tersenyum.
dan memenuhi permintaan Badui tersebut. Seraya berkata kepada sahabatnya, berikanlah burda itu kepadanya. Berikanlah harta itu kepada orang Arab tersebut. Coba kita lihat Mas sekalian. Tapi di sini kita lihat dua di sini. Arab Badui dengan Muhammad, Nabi. Satu kasarnya tidak ketulungan, satu halusnya luar biasa. Ya. Dan kita tentu ingin bersama dengan Rasulullah. Hadis Bukhari nomor 5362. Ya. Wa minal arabi may yattakhidhu ma yunfiqu magraman wa yatarabbasu bikum ad-dawair. Dan di antara orang-orang Arab itu may yattakhidhu, ada yang mengambil, menjadikan ma yunfiqu, apa yang mereka belanjakan, infakkan, magraman, sebagai kerugian. Jadi mereka juga berinfak, tetapi menganggap infak itu kerugian, kan berkurang. Jadi dalam pikiran mereka, kalau mereka berinfak kan berkurang. Tadinya 100, berinfak 10, tinggal 90. Kan begitu cara berpikir mereka. Dan mungkin banyak di antara kita yang berpikir seperti itu juga. Ya, jadi banyak di antara kita yang berpikir seperti itu. Yaitu bahwasanya kita menganggap kalau kita berinfak, itu adalah berkurang. Ya, ini adalah cara berpikirnya orang Arab Badui. Wa minal arabi may yattakhidhu ma yunfiqu magraman. Satu. Yang kedua, wa yatarabbasu bikum ad-dawair. Dan kerjanya adalah menunggu-nunggu kapan Nabi kalah dalam peperangan. Dawair itu giliran. Jadi mereka kerjanya menunggu kapan Muhammad ini kalah. Jadi ini mereka inilah tadinya yang di atas itu selalu minta izin, yasta'zinuka, minta izin kepada Muhammad. Yang disebut dengan al-khawalif, selalu tinggal di belakang. Walaupun mereka adalah berkemampuan. Jadi mereka tidak ikut sambil berharap-harap supaya Muhammad itu kalah, Nabi kalah. Mereka musuhnya menang. Jadi seperti itu, harapannya seperti itu. Jadi mereka kerjanya adalah berharap agar Nabi itu terkena kekalahan. Ya. Kerjanya menunggu dan menunggu, ya tarabbasu. Dalam bahasa Arab itu kata tarabbasu itu artinya menunggu sesuatu yang buruk. Ya tarabbasu. Kalau yantaziru, menunggu sesuatu yang baik. Makanya berkaitan dengan kedatangan Imam Zaman, menggunakan kata yantaziru, muntazir. Imamnya disebut dengan muntazar. Nah, sedangkan kalau menunggu yang buruk namanya ya tarabbasu. Menunggu juga. Tetapi adalah yang buruk. Apa kata Allah? Alaihim dairatus sa'i. Justru mereka lah nanti yang akan mendapat giliran kalah. Ini buruk, kalah. Ya. Nah, jemaah sekalian, cobalah kita lihat. Selama 15 bulan Amerika terus-menerus menggempur Gaza melalui Israel, tetapi apa yang terjadi? Kita pastikan bahwa sebetulnya gempuran Israel kepada Gaza itu bukan murni Israel, tetapi Amerika Serikat. Terbukti sekarang Amerika Serikat setelah tidak bisa mengalahkan Gaza, dia mengancam akan menerjunkan prajuritnya masuk ke Gaza untuk men-take over Gaza, mengambil alih Gaza. Ya. Dalam pidato Trump yang terakhir. Ini sebetulnya itulah program Amerika, program kapitalisme dan Zionisme global. Ya. Jadi apa yang terjadi sekarang di Palestina persis sama dengan terjadi di Amerika 500 tahun yang lalu. Persis seperti yang terjadi di Australia 200 tahun yang lalu. Seperti itu. Jadi wa yatarabbasu bikum ad-dawair. Mereka menanti-nanti, menunggu-nunggu kekalahan kalian umat Islam. Tetapi apa kata Allah? Alaihim dairatus saw. Justru Netanyahu lah, Israel lah yang dipermalukan sekarang. Satu, tidak mampu membebaskan sandera satupun melalui peperangan yang dipaksakan. Dengan hancur infrastruktur, dengan membunuh rakyat sipil hampir 50.000 orang. Tak satu pun sandera berani. Bayangkan mereka menghancurkan bangunan 80%. Mereka membunuh hampir 50.000 orang, tetapi sandera tidak bisa mereka lepaskan. Satu. Yang kedua, mereka tidak bisa mengalahkan Hamas. Hamas tetap keluar dengan sikap yang utuh, dengan kuat. Badan-badan mereka masih kuat, senjata mereka lengkap. Keluar dari terowongan-terowongan, tunnel-tunnel yang ada di Gaza. Bahkan yang menyedihkan yang ketiga, semua bekas tawanan Hamas atau Israel yang ada di Hamas, semuanya memberikan kesaksian positif.
Dari wajahnya tidak ada yang kelihatan traumatik, ketakutan, menderita, tidak ada. Semuanya dengan segar bugar, ceria, cheer up, dan kemudian semuanya memberikan pengakuan yang baik dan memberikan ucapan terima kasih kepada Hamas. Jadi artinya apa? Terbukti kejahatan itu siapa, pelaku kejahatan itu siapa. Ya tarabbasu bikum ad-dawair alaihim dairatus saw. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Arab Badui dan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini adalah hadis Abu Daud nomor 4174. Haddatsana Utsmanu wa Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Muhammad bin Sabbah Al-Bazzaz qalu, berkata, haddatsana Syarikun anil Miqdam ibni Syuraih an abihi qala sa'altu Aisyata, maksudnya Aisyah di sini Aisyah istri Nabi. Sa'altu Aisyata anil badawah, tentang orang Badui. Nah, ini baru tertulis Badui di sini. Jadi ini tertulis Badui. Jadi ada tulis Arab, ada juga al-bada Badui. Jadi sa'altu Aisyata anil badawah, faqalat, lalu kemudian Aisyah menjawab, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabdu ila hati tala'i. Bahwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabdu ila hati tala', pergi ke daerah yang banyak airnya, tolaknya. Ya, Nabi pernah pergi ke tempat yang banyak airnya. Wa innahu aradal badawa marra. Lalu kemudian dia ingin juga merasakan arada al-badawa, kehidupan orang Badui, marra sekali saja. Maksudnya ingin merasakan hidup. Karena dia jauh kan berarti daerahnya daerah pedalaman, berarti daerah Arab Badui, Arab pedalaman. Lalu kemudian Nabi juga ingin merasakan hidup bersama mereka. Farsala ilayya naqatan. Lalu kemudian dia mengirim kepada saya naqah, onta. Jadi dia mengirim kepada saya onta. Ya. Jadi naqah itu adalah onta betina. Seperti ontanya Nabi Saleh itu kan naqah juga onta betina. Muharramatan. Ya. Muharramatan itu dalam tradisi Arab itu, kalau onta itu tidak pernah ditunggangi namanya muharramah, dimuliakan. Ya. Muharram artinya belum pernah dipakai. Ya. Min iblih as-sadaqah, sebagai sedekah. Ya. Faqala li, lalu kemudian orang Arab Badui itu berkata kepada saya, ya Aisyah, wahai Aisyah, ya. Wahai Aisyah, irfuqi, bersikap lemah lembutlah. Fa innar rifqa lam yakun fi syai'in qattun illa zanahu. Karena sesungguhnya sikap lembut itu tiada lain imbalannya ataukah hasilnya adalah kecuali bahwa itu adalah menjadi perhiasan. Zana itu perhiasan. Wala nuzi'a min syai'in qattun illa syana. Dan tiadalah orang terlepas daripada kesifat lemah lembut atau keperhiasan yang indah itu kecuali bahwa illa syana, dia akan menjadi keburukan baginya. Syanahu. Jadi yang namanya sikap lemah lembut itu, kata orang Arab ini heran, hebat juga ini orang Arab Badui. Jadi dari sini kita lihat bahwa tidak semua orang Arab Badui buruk. Ya, ingat, tidak semua orang Arab Badui buruk. Ya. Ini Arab Badui bagus, dia memberikan sedekah kepada Aisyah, karena waktu Nabi datang tadi ke sana membawa Aisyah, maka Arab Badui itu memberikan hadiah kepada Aisyah dalam bentuk sedekah seekor onta betina. Ya. Lalu kemudian berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, bersikap lemah lembutlah, karena sikap lemah lembut itu akan menjadi perhiasan dalam hidup. Dan kalau kita tidak bersikap lemah lembut ataukah sikap lemah lembut itu menghilang, maka yang muncul justru adalah keburukan. Jadi artinya ini arif cara membicarakannya. Yang menarik adalah dia justru menyampaikan ini kepada Siti Aisyah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4174. Ya. Wa minal arabi may yu'minu billahi wal yawmil akhir. Jadi ada juga orang Arab Badui yang baik, beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya Islam kita, Al-Quran kita itu indah sekali. Tidak pernah mengeneralisir, tidak pernah menganggap semua orang itu buruk. Ya.
Tidak semua menganggap orang buruk. Pada setiap kelompok ada buruknya, ada baiknya. Dimanapun juga. Suku-suku manapun sama. Ya, dimanapun. Ras manapun sama. Ras kulit putih, ras kulit kuning, ras kulit coklat, ras kulit hitam, ras kulit merah, semuanya sama. Eropa, Atlantik, Afrika, dan sebagainya, semuanya sama. Ya. Semuanya ada yang baik dan ada yang buruk. Jadi di sini dikatakan bahwa wa minal arabi mayyun, di antara orang Arab tadi juga itu ada yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi masih berbicara tadi tentang Al-Arab ya, yang tadi di hadis sebelumnya disebut dengan Al-Badawi ya. Badui. Jadi mayyuminu billahi wal yaumil akhir. Ada yang beriman kepada Allah dan Rasul dan hari akhirat. Wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallah, dan menjadikan infaknya, infak itu pengorbanannya, menjadikan infaknya, belanjanya di jalan Allah itu sebagai qurbatin indallah, sebagai kurbatan indallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dari ayat inilah, ingat, perhatikan ya mas kalian. Kita lagi perhatikan. Dari ayat inilah, kalau kita melakukan amalan, niatnya apa? Qurbatun ilallah. Seperti mana di sini? Qurbatin indallah. Jadi di masyarakat kita ada yang kalau berniat lillahi ta'ala, ada juga qurbatan ilallah. Kalau dia berdasarkan Al-Quran ini, qurbatin indallah, ataukah qurbatan ilallah. Jadi niatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi yang pertama niatnya apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, entah berinfak dengan harta, berinfak dengan ilmu, apapun juga, energi, tenaga, waktu, apapun yang kita berikan untuk kepentingan bersama atau orang lain, maka diniatkan sebagai qurbatin indallah, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Dan yang kedua, wassalawati rasul, berselawat kepada Rasul. Ini menunjukkan bahwa selawat kepada Rasul ini adalah sangat penting. Jadi kalau kita berinfak kepada Allah, harus mendekatkan diri kepada Allah dan selawat kepada Rasul. Walaupun terkadang diterjemahkan di sini apa, selawat kepada Rasul, ya, dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul, doa Rasul. Ini terjemahannya di sini memperoleh doa Rasul. Padahal jelas-jelas tulisannya apa, salawati Rasul. Jadi artinya harusnya kalau kita harusnya beriman kepada Allah dan Rasul dan menjadikan infak itu sebagai qurbatan ilallah dan juga berselawat kepada Rasul. Ataukah pemberian kita itu sebagai bentuk kelanjutan, bentuk aplikasi, bentuk pelaksanaan daripada selawat kepada Rasul. Jadi selain berselawat kepada Rasul, juga menginfakkan harta di sini. Salawati Rasul. Jadi ini pentingnya berselawat kepada Rasul. Cuma sayangnya jemaah sekalian, selawat kepada Rasul kita ini masih sedikit, tidak terbiasa. Seakan-akan kalau berselawat kepada Rasul itu alirannya lain-lain. Padahal berkali-kali disebutkan di Quran selawat kepada Rasul. Dan selawat kepada Rasul itu yang benar seperti dalam salat, yaitu kepada Nabi dan keluarganya. Apabila kita berselawat kepada Rasul saja dan tidak kepada keluarganya, disebut dengan selawat buntung. Ya. Karena di dalam salat itu kita membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, jadi Muhammad dan keluarganya. Ala, ketahuilah, camkanlah, innaha qurbatul lahum. Kalau diniatkan untuk qurbatan indallah, maka camkanlah kata ayat ini, kata Allah. Ini kan Allah mengatakan kata ayat bahwa ibadah kita benar-benar menjadi qurbah, menjadi pendekatan diri ini. Ya, kalau kita niatkan sebagai qurbatan indallah, maka akan menjadi qurbatul lahum, menjadi pendekatan diri bagi orang tersebut. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak harus dengan zikir subhanallah, subhanallah, tapi bisa juga dengan amalan, yaitu misalnya dengan berinfak. Berinfak di sini macam-macam, bisa harta, bisa ilmu, ya, bisa mendoakan orang secara sukarela. Ya. Tidak harus orang minta didoakan dulu, kita begitu mendengar orang sakit kita doakan. Jangan tunggu nanti minta didoakan orang, ya. Apalagi dikomersialisasi pula doanya, enggak seperti itu. Ya. Jadi doa itu adalah termasuk infak. Kita telah mendoakan orang secara sukarela. Makanya kan begitu kita dengarkan ada orang meninggal, kita doakan Allahumma ghfir lahu kalau dia laki-laki. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi'hu. Itu kan kita doakan sebetulnya. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat Al-Quran itu, ya sebaiknya kita mendoakan orang secara otomatis tanpa harus menunggu orang itu minta didoakan. Ya.
dalam Al-Quran itu meminta didoakan justru jarang kita temukan. Yang ada adalah kita disuruh berdoa. Mendoakan, namanya berdoa bisa minta untuk diri kita, bisa minta untuk orang lain. Sayudakhiluhumullahu fi rahmati. Siapa yang melakukan ini, maka Allah masukkan mereka ke dalam rahmatnya. Allah kemasukkannya ke dalam rahmatnya. Rahmatnya artinya apa? Bersama dengan Nabi di telaga Al-Kautsar. Karena Nabi itu adalah rahmat. Rahmatul alamin. Inna Allah, sebenarnya Allah Ghafur Rahim. Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kok ngadat ini adanya internetnya. Iya. Ya, wasabiqun ini ayat terakhirnya. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa addalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Ayat ini surat At-Taubah ayat 100. Ayat ini terkenal dan paling banyak digunakan oleh saudara-saudara kita Jama'atut Tabligh yang berpusat di India Nizamuddin, yang besar di Pakistan Rewin, dan juga di Bangladesh. Ya, Bangladesh ibu kotanya Kalkutta. Itu di sana ada apa di Bangladesh ibu kotanya Dhaka ya. Bangladesh apa dokanya Dhaka ya. Ibu kota Bangladesh itu Dhaka ya. Jadi jemaah sekalian itu di sana apa namanya itu besar itu jemaah tabligh. 3 tempat itu besar. India, Pakistan, Bangladesh. Tapi pusatnya di India, namanya Nizamuddin di New Delhi. Nah, jemaah sekalian serbagin sangat terkenal karena bagi mereka inilah ayat yang mereka gunakan untuk menghidupkan kembali 6 sifat sahabat. Tetapi jemaah sekalian serbahagia, karena waktu kita sudah lewat jauh ini, insya Allah nanti ayat ini kita akan bahas secara khusus pada pertemuan yang akan datang hari Jumat. Ya. Kita terjemahkan aja dulu bahwa sabiqun al-awwalun, orang-orang terdahulu, sabiqun terdahulu. Ya. Dan awal dari kalangan muhajir. Jadi as-sabiqun al-awwalun. Jadi 2 di sini. As-sabiqun al-awwalun. Ya. Dari kalangan awal ada yang terdahulu. Ya gitu. Dari kalangan muhajirin dan ansar. Jadi artinya tidak semua muhajirin dan ansar. Kenapa tidak semua? Ya karena ada pembatasnya, itu awalun. Ya. Tapi tidak semua awalun, yang terdahulu dari awalun. Jadi ini semakin kesini semakin mengecil. Ya kita lihat, Ansar ini kan belakangan ya. Masuk Islam maksudnya. Duluan muhajirin atau orang Mekah. Muhajirin kan orang Mekah. Mekah kan baru Madinah. Jadi ini paling belakangan, yaitu Madinah. Setelah Nabi akan hijrah ke sana. Yang ini adalah sejak Nabi dibangkit sudah mulai ada. Dan siapa yang pertama? Ya awalun. Siapa yang terdahulu dari awal? As-sabiqun. Jadi semakin kecil, semakin mengecil. Kalau ibaratnya lingkaran ini, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil. Dan yang dibicarakan di sini adalah ini. Jadi temanya di sini adalah as-sabiqun. Al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum, dan mengikuti mereka dengan cara yang baik. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa'addalahum, dan Allah menjanjikan kepada mereka jannatin, taman-taman surga, tajri tahtahal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul adzim, itulah keberuntungan yang besar. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Terutama lagi mohon maaf karena waktunya cukup panjang ini pun kita sangat sedikit menggunakan ayat sebagai penjelas. Tadi kita banyakkan hadis, ya. Tetapi jemaah sekalian, waktunya pun belum cukup, yaitu sudah hampir jam 9, padahal belum menggunakan ayat-ayat sebagai pembanding. Terima kasih banyak sekali lagi. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, silakan Pak Nur.
Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Assalamualaikum Muhammad wa alihi wa sahbihi. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, akhirnya pada ayat yang Ustaz kupaskan tadi, kalau kita cantumkan kepada ayat Allah reda mereka, mereka reda Allah. Kemudian kita cantumkan kepada mereka berselawat ke atas Rasulullah. Tapi selawat tu disempurna dengan taslimah. Memberi pencerahan tentang bukan selawat tu buntung, tapi selawat tu sempurna dengan taslimah tadi Ustaz. Sehingga akhirnya mencantum apa-apa Ustaz kupakan sampailah kepada Allah reda mereka, mereka reda Allah. Beri pencerahan Ustaz. Barakallahu fiikum. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, perlu kita sampaikan di masyarakat kita ini ada kebiasaan. Kalau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi begitu, itu kan. Jadi misalnya kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi itu sebenarnya bukan selawat. Ya, kita baru memberikan kalimat berita, baru memberikan statement, ya, yaitu bahwa sallallahu alaihi, Allah berselawat kepadanya. Bukan kita berselawat. Jadi kita baru mengatakan Muhammad itu adalah Allah berselawat kepadanya. Jadi ini di masyarakat kita. Saya kira di Malaysia juga mungkin ada yang begitu. Kalau di Indonesia itu banyak kan begitu. Mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi begitu, berteriak sallallahu alaihi. Itu bukan selawat. Sallallahu alaihi itu adalah selawat Allah kepadanya. Itu bahasa Arab. Salah, Allah berselawat, Allah pelakunya. Allah berselawat kepadanya. Sallallahu alaihi. Allah berselawat kepadanya. Satu ya. Jadi itu bukan selawat. Kapan kita berselawat? Ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dari mana kita tahu? Ya salat. Kalau kita salat semuanya sama. Ya. Yang kedua, nah ini tadi yang ditanyakan Pak Nur tentang taslimah. Mari kita masuk ke sini tadi. Ya. Jadi kita pergi ke surat 33 ayat 56 tadi. Jadi kita lihat inna Allah, sesungguhnya Allah. Jadi sesungguhnya Allah SWT dan malaikat-malaikatnya wa malaikatahu. Ya. Jadi Allah dan malaikat-malaikatnya bentuk jamak ini. Makanya terjemahkan para malaikat, artinya malaikat-malaikat semuanya. Yusalluna, ini namanya menggunakan bentuk mudhari, fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu dalam bahasa Arab mungkin disamakan dengan present continuous dalam bahasa Inggris. Kita sebut present continuous karena bisa berlangsung terus. Kalau present kan sekarang, ini present berlangsung terus. Yusalluna, berselawat terus menerus ala kepada an-nabi. Jadi Allah dan malaikat saja berselawat kepada nabinya, gitu. Mana setelah itu baru kemudian ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sallu, ini baru kata kerja perintah ini. Kalau sallallahu berarti itu adalah fi'il madhi namanya. Sallallahu, Allah berselawat. Ya, ingat, kalau ini di fathah menjadi sallah, ya, sini diganti dengan ya di sini, sallah. Nah, itu artinya berselawat. Sallallahu, Allah berselawat alaihi kepadanya. Sallallahu alaihi, Allah berselawat kepadanya. Ya. Nah, jadi Allah berselawat seperti ini. Allah berselawat kepadanya. Baru sekarang diminta, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wahai orang beriman, berselawatlah kepadanya. Jadi kalau kita mengatakan sallallahu alaihi, hanya mengulangi kata-kata ini. Ini kalimat ini yang di atas ini. Yaitu bahwa Allah berselawat kepada Nabi. Belum melakukan yang di bawah ini. Sedangkan ayat ini mengatakan, wahai orang beriman, selawatlah. Kenapa? Karena Allah dan malaikatnya saja berselawat kepada Nabi. Maka kalian pun harus berselawat kepadanya dan memberi salam dengan salawat dan salam yang sempurna. Jadi sekarang kita lihat kalau mengatakan berkat Nabi Muhammad, baru semua hadir mengatakan sallallahu alaihi, itu belum berselawat, baru menyampaikan statement pernyataan ini, ya. Belum melaksanakan yang ini. Sedangkan ayat ini mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya. Nah, pertanyaan apa yang sudah taslima sempurna, ya. Dengan sempurna, yaitu melaksanakan juga ayat 33 di ayat ini, di surat ini juga. Yang menarik adalah sebelum ayat ini Allah menjelaskan dulu ayat 33. Ya.
Jadi untuk menjelaskan ayat ini, Allah menjelaskan dulu 33 ini. Apa 33? Tadi kita lihat ini. 33 di sini. Ya. Nah, jadi 33. Jadi ingat dulu yang di sini tadi. Berselawat dengan salawat yang sempurna. Lalu kemudian kita buka 33 di sini. Ya. Ini. Kita langsung di sini nih. Innama yuridullah, hanya saja Allah ingin. Innama ini adalah sesungguhnya, tapi ada maknya inna dan mimat, itu artinya muqayyad, pembatas, hanya saja. Bukan hanya sesungguhnya, tapi hanya saja. Yuridullah, Allah ingin, Allah berkehendak. Li untuk yudhiba, menghilangkan. Angkum dari kalian, ar-rijsa, kotoran. Tadi kita sudah bicara tadi kotoran. Siapa yang ingin dihilangkan? Ahlul bait, ahli bait Nabi. Siapa ahli bait Nabi di sini? Ya, hadis yang paling masyhur adalah yaitu bahwa Ali, Fatimah, Hasan dan Husain yang disebut dengan ahli kisah itu. Nah, tetapi ada juga mengatakan ahli bait Nabi itu adalah siapa saja keluarga Nabi. Boleh, tetapi siapa saja yang dimasukkan di dalam ahli bait Nabi tidak mungkin mengeluarkan Ali dari sana. Tidak mungkin mengeluarkan Fatimah dari sana. Tidak mungkin mengeluarkan Al-Hasan di sana. Tidak mungkin mengeluarkan Al-Husain di sana. Seperti itu. Jadi terutama kepada mereka, ya. Mereka adalah al-bait wa yutahhirakum tathira, mensucikan mereka dengan sesuci-sucinya. Jadi yang dijamin kesuciannya oleh Allah, ini Allah nih, Allah. Jadi yang menjamin kesucian ahlul bait ini adalah Allah, wa yutahhirakum tathira. Nah, karena Allah menjamin kesucian mereka, maka pada saat berselawat tadi juga menyertakan keluarga Nabi ahlul bait. Ya, disebut dengan wa alihi. Wa'ala Ali atau wa'ali dan keluarganya. Ya. Karena disebutkan di sini. Makanya yang disebut tadi dengan ayat 56 tadi, ya di sini, ya adalah dengan menyebut juga keluarganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Atau mau tambah Sayyidina, boleh juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, seperti itu. Itu kata-kata ini. Yang kedua, salat. Ya, kalau kita salat semua sama. Begitu kita selesai membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, baru kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Biasa ditambah kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sama selalu Muhammad dan keluarganya, Ibrahim dan keluarganya. Karena Muhammad dibicarakan dengan keluarganya, dan Ibrahim berbicara tentang keluarganya. Siapa keluarga Ibrahim? Yaitu terutama anaknya Ishak dan Ismail yang dibicarakan. Juga istrinya Hajar, dan seterusnya. Nah, dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, sudah jelas bahwa taslimah adalah sempurna. Dan ini kita dapatkan juga tadi di dalam surat ini tadi. Ada juga selawat tadi di atas ya. Kita juga menemukan tadi selawat ya di sini. Ini tadi. Wa minal arabi salawati rasul. Ya. Ini juga ada. Ya, jadi nah ini kita lihat. Ya, wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallah wa salawati rasul. Jadi ada salawat kepada Rasul. Saya kira ada lagi berikutnya. Kalau tidak ada, tidak ada, Ustaz. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.